Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini di suasana yang cukup syahdu. Hujan alhamdulillah turun dan sudah reda. Mudah-mudahan hujan yang turun menambah keberkahan kita di sore hari ini. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini, menurunkan ampunannya kepada kita dan memudahkan kita untuk semakin menguatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita kirimkan selalu, kita mohonkan kepada Allah untuk terus dicurahkan kepada baginda insan yang paling kita cintai, Rasulullah, penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini digolongkan ke dalam golongan umat Rasulullah yang telah diberikan kesempatan bertemu dengan beliau di Telaga Kautsar dan juga mendapat syafaat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Balad. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-10, yang separuh dari surah Al-Balad. Dan surah Al-Balad ada 20 ayat. Mudah-mudahan juga sudah sedikit-sedikit dihafalkan. Alhamdulillah kalau sudah hafal 20 ayat surah Al-Balad ini, harus sering diulang-ulang, dibaca baik ketika sholat maupun di luar sholat, untuk semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, yang karenanya mudah-mudahan kita bisa menggapai janji Rasulullah bahwa Al-Quran kalau kita terus membacanya, mengulang-ulangnya, maka kelak di alam kubur akan menerangi kubur kita, dan di hari kiamat pun akan datang sebagai penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa untuk menambah keberkahan majelis kita akan membaca terlebih dahulu surah Al-Balad. Kita baca dari awal saja, walaupun kita akan membahasnya dari ayat yang ke-11. Silakan dibuka mushafnya ataupun Al-Quran digital yang Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu bawa. Mudah-mudahan yang dibuka memang surah Al-Balad, ya, bukan membuka yang lain. Dan kadang-kadang kalau di kampus mahasiswa, karena saya biasa kalau kuliah pagi diawali dengan membaca Al-Quran, ya, dan mayoritas mahasiswa kan nggak ada yang bonus atau banyak HP. Tapi kalau buka HP, ya apa yang dibuka? Kalau di sini tidak, insya Allah. Yakin ibu-ibu, bapak semua sudah soleh-solehah. Kalau di Ramadan sudah harus semakin meningkatkan intensitas interaksi dengan Al-Quran. Baik, sudah, kita akan mulai membaca surah Al-Balad. Seperti biasa saya akan membaca, Bapak Ibu nanti mengikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Allahumma kami Al-Quran. Kita akan melanjutkan kemarin sampai ayat yang ke-10, mana intinya di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, ya. Allah mengingatkan kita bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang maha kuasa atas apapun yang terjadi pada diri kita. Dan Allah mengingatkan kita, ya alam naj'allahu wa'inin. Allah sudah memberi kita nikmat yang luar biasa dengan diberikannya penglihatan, ya, dua mata yang berfungsi dengan baik, yang tentu dengan itu kita bisa melihat banyak hal, termasuk juga kita bisa menyaksikan, memperhatikan ayat Allah, baik yang sifatnya qauliyah maupun yang sifatnya kauniyah. Begitupun Allah mengatakan telah memberikan nikmat kepada kita berupa lisan, berupa dua bibir yang dengan itu kita pun bisa banyak mengungkapkan perkataan yang itu pun harus betul-betul kita perhatikan agar setiap perkataan, ucapan yang keluar dari lisan kita adalah perkataan, ucapan yang akan membuahkan kebaikan. Karena di dalam Al-Quran di surah Qaf Allah pun menegaskan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun, kata Allah. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali
kita itu diawasi oleh malaikat yang raqibun atidun, ya. Yaitu kemudian dijadikan sebagai hujjah bahwa ada malaikat yang bernama malaikat raqib dan atid. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu bukan nama malaikat, tetapi sifat malaikatnya yang raqibun atidun, yang sangat dekat dan sangat teliti di dalam mencatat setiap apa yang kita lakukan. Masuk tadi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Masuk kita lihat di surah Qaf, ya sudah hafal ayatnya. Tapi surah Qaf ini memang sering dibaca di salat subuh biasanya. Kalau yang sudah hafal, yang sudah tahu ada di halaman kedua ya surah Qaf, ya adanya di ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Nah, ini harus selalu menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita itu banyak mengeluarkan perkataan ungkapan yang mengandung dosa, bahkan seperti jangan yang mengandung dosa. Ya, perkataan yang sia-sia pun alangkah baiknya kita menghindari, meminimalkannya. Jadi artinya bahwa kita sangat berharap dan harus mengupayakan agar setiap ungkapan yang keluar dari lisan kita adalah ungkapan perkataan yang membuahkan kebaikan. Tidak mudah, ya perlu latihan, perlu riyadhah. Dan Allah mengingatkan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Dan kata Allah, kami pun telah menunjukkan kepada mereka dua jalan. Ya, yaitu kalau dilihat di ayat yang lain, misal juga di surat Al-Insan, Allah mengatakan, ya, wa inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menunjukkan kepada mereka manusia itu jalan yang mana ada yang memilih jalan syukur, ada yang memilih jalan kekufuran. Maka tentu Allah telah memberikan bekal kepada kita berupa dari penglihatan, lisan, hati, akal, yang kemudian Allah pun menurunkan wahyu. Nah, kitalah yang akan menentukan ya jalan mana yang akan kita tempuh, yang akan kita ambil. Kalau mungkin yang sering mengulang-ulang surat Al-Mulk juga sudah hafal, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Apa itu artinya coba? Ya, qul, katakanlah, ya huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang telah menghidupkan kalian semua, wa ja'ala lakum, dan telah menjadikan untuk kalian apa? As-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan juga hati, akal. Ya, dengan pendengaran, penglihatan, akal itu tadi Allah ingin kita semua menggunakannya untuk mencari kebenaran dan mengikutinya. Tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sayangnya hanya sedikit orang yang tadi mampu menggunakan pendengarannya, penglihatannya, hatinya untuk mempelajari kebenaran dan mengikutinya. Di surah yang lain disebutkan ketika Allah menegaskan, mengisahkan tentang bagaimana karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Allah telah memberikan kerajaan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kerajaan yang tidak pernah dan tidak akan pernah diberikan kepada manusia setelah beliau. Tapi Allah mengatakan, ya, bahwa keluarga Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah keluarga yang sangat pandai bersyukur. Tapi kemudian Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, tetapi sayangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bisa mencontoh perilaku
Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang apapun yang mereka dapatkan, ya, kecil, besar, ketika di puncak kekuasaan, Nabi Sulaiman bisa terbang melihat dunia yang terhampar luas. Apa yang beliau ungkapkan? Hada min fadli Rabbi. Semua ini, semua kenikmatan yang aku rasakan, keluarga, kekayaan, kekuasaan, kerajaan, ini adalah min fadli Rabbi, merupakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku akan termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Ya. Jadi tadi Allah menegur kita, mengingatkan kita, wahadaina najdain, bahwa Allah telah menunjukkan dua jalan, tapi di sisi lain Allah pun telah membekali kita dengan penglihatan, pendengaran, dengan hati, kemampuan berpikir, yang harapannya itu semua kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tadi mata kita tidak kita optimalkan untuk mempelajari kebenaran, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, ya. Begitupun dengan akal dan pikiran kita. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menegaskan falak tahamal aqabah. Ya. Secara bahasa falak tahamal aqabah, ada ahli tafsir yang menerangkan bahwa la di situ bukan la nafi. Nafi itu artinya la yang meniadakan atau yang berarti tidak, tetapi la yang bermakna penegasan, la takkid. Maka falak tahamal aqabah bisa dimaknai maka hendaklah, ya, bukan mengapa tidak, tetapi maka hendaklah kalian semua itu menempuh al-aqabah. Apa al-aqabah itu? Kalau dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir, al-aqabah itu adalah suatu tempat yang ada di neraka, ya, yang sangat tinggi. Tetapi jumhur ahli tafsir menafsirkan bahwa al-aqabah di sini maknanya adalah jalan yang terjal, yang mendaki. Ya. Jadi falak tahamal aqabah bisa dimaknai maka hendaklah kita itu menempuh jalan yang terjal dan mendaki. Apa jalan yang terjal dan mendaki itu? Yang pertama adalah fakku raqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Tahukah kalian apa itu al-aqabah? Maka kata Allah fakku raqabah. Yang pertama adalah memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya. Itu adalah jalan yang terjal. Ya, mengapa dikatakan jalan yang terjal? Karena itu adalah hal yang tidak mudah. Tabiatnya, ya, naluri manusiawinya kalau sudah punya harta itu susah untuk dikeluarkan, ya, berat untuk diinfakkan. Maka menginfakkan harta di jalan Allah untuk kebaikan itu dianggap sebagai jalan yang berat, ya, jalan yang terjal, jalan yang mendaki. Fakku raqabah, merdekakanlah hamba sahaya. Ya, kalau sekarang mungkin di zaman kita tidak ada lah hamba sahaya, ya, tidak ada perbudakan, ya. Tapi kalaupun misal mau dianalogikan, ya, di rumah kita punya ART, ya, muliakan, ya, berikan yang terbaik, ya. Kalau memungkinkan makan seperti yang kita makan, berpakaian seperti yang kita kenakan, ya. Itu pun sebagai pemaknaan dari fakku raqabah. Kalau kita sekarang tidak mungkin ya untuk melakukan hal seperti ini, memerdekakan hamba sahaya, baik hamba sahaya yang dimiliki sendiri ataupun hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain. Seperti kasus Abu Bakar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan Umar bin Khattab, yang beliau berdua termasuk sahabat yang banyak memerdekakan hamba sahaya. Termasuk kasus Bilal bin Rabah, ya, beliau dimerdekakan karena
pahala orang yang memerdekakan budak itu luar biasa. Ya, setiap anggota badannya akan diselamatkan dari api neraka, kata Rasulullah. Ya. Nah, karena kita mungkin tidak memungkinkan saat ini untuk mengamalkan faktur raqabah, maka yang berikutnya adalah au it'amun fi yaumin dzi masghaba, atau kita memberi makan fi yaumin dzi masghaba. Apa yaumin dzi masghaba? Itu hari di mana di hari itu banyak orang yang kekurangan makanan, kelaparan, ya, paceklik. Sekarang kan juga mulai katanya kan harga-harga mahal, ya, beras mahal, ya. Kalau mungkin cabai mahal nggak apa-apa ya, karena cabai bukan makanan pokok. Tapi kalau beras sudah mulai mahal, wah, itu kita harus mulai berpikir, ya, perhatikan saudara-saudara kita kanan kiri, ya, sampai mereka ada yang tidak makan, ya. Au it'amun di fi yaumin dzi masghaba, ya, atau memberi makan kepada orang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, di hari di mana hari itu terjadi kelaparan, kekurangan makanan. Termasuk jangan lupa bahwa saat ini saudara muslim kita di Palestina masih menghadapi kondisi yang sangat berat, ya, mereka kekurangan makanan. Maka mari, ya, kita sisihkan sebagian rezeki yang kita punya untuk membantu mereka, ya. Karena mungkin kalau kita sehari-hari masih sisa makanan, ya, kadang-kadang mungkin ada yang membuang makanan juga, ya, padahal di Palestina sana banyak saudara muslim yang mereka tidak mendapatkan makanan. Maka tadi di antara jalan yang terjal, yang berat, yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri untuk memberikan makanan, ya, kepada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan makanan. Terutama di sini disebutkan adalah yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah, ya. Terutama kalau masih ada, berikanlah makanan kepada anak-anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang tidak memiliki ayah dan belum berusia balik atau belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Kalau secara syar'i memang batasannya adalah anak yang tidak memiliki ayah, yang belum balik, itu anak yatim, ya. Kalau yang tidak punya ibu, secara syar'i tidak dikatakan sebagai anak yatim. Nah, jadi masih punya ayah, ya. Dalam Islam, tanggung jawab untuk beri nafkah ada pada ayah, ya. Bahkan sebetulnya kalau ayahnya sudah tidak ada, yang berikutnya kalau ada adalah laki-laki yang ada di keluarga ibunya, ya, pakdenya, pamannya, kakeknya kalau masih ada, ya. Nah, tadi dikatakan yatiman dza maqrabah. Perhatikan apakah ada anak-anak yatim yang memiliki kekerabatan dengan kamu. Itulah yang mesti diperhatikan, diutamakan, ya. Sebelum kita memberikan bantuan kepada orang yang lebih jauh, penuhilah kebutuhan, nafkahilah anak yatim yang masih memiliki kekerabatan dengan kita. Nah, bagaimanapun infak yang terbaik itu adalah infak untuk orang-orang yang terdekat dengan kita dalam hal kekerabatan. Walaupun ibu jangan dipakai sebagai alasan gitu, ya. Infak loh, ya, kan wajib, ya, apalagi infak ke istri itu infak yang terbaik gitu kan, ya. Jadi kalau suaminya mau infak, ya, keluar, ya, misalnya ke masjid atau ke Palestina, jangan jauh-jauh, ini kan masih ada di rumah yang perlu infak katanya, ya. Ya, sebaiknya, ya, nanti kita lihat di ayat yang selanjutnya, ya. Di
Jadi walaupun memang infak yang terbaik itu infak untuk keluarga yang terdekat, tapi tentu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, ya. Bukan berarti kemudian dari istri ataupun anak-anak yang bisa menjadi penghalang suami ataupun para laki-laki untuk berinfak, ya. Ingat dengan ayat Al-Quran yang lain, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah karena sesungguhnya ada sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu yang bisa menjadi musuh bagimu, ya. Musuh dalam hal apa? Musuh dalam hal melakukan kebaikan, musuh dalam hal melakukan ketaatan. Baik. Yang berikutnya adalah au miskinan za matrobah, ya. Atau kita memberikan nafkah, memberikan makan kepada orang-orang miskin yang za matrobah, ya. Matrobah itu dari turab, ya, saking tidak punya apa-apa itu seperti tanah yang tidak ada apa-apa, ya. Jadi tidak punya yang bisa dimakan, bahkan tidak punya tempat tinggal yang lain, ya. Tapi tadi intinya kalau kita kembali ke ayat yang sebelumnya, ya, kita memberikan makan itu yang diutamakan pertama adalah anak-anak yatim dan terutama yang masih memiliki kekerabatan dengan kita. Yang berikutnya adalah orang-orang miskin yang betul-betul miskin, ya. Walaupun sekarang ya agak-agak miris juga, ya mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalamnya. Ada sebagian saudara kita yang ternyata lebih suka untuk dikategorikan miskin, gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak, ya. Sampai ditempel stiker mohon maaf ya keluarga miskin, ya. Karena sebaiknya tetap walaupun kita dalam keadaan kekurangan, jangan mau dilabeli sebagai orang miskin. Orang bantu ya boleh silakan, tapi kalau kita kemudian memilih untuk dikategorikan orang miskin, sebaiknya tidak, ya. Karena menjadi orang yang mampu menjaga ifat, harga diri itu luar biasa nilainya. Dan memang sejatinya kita pun, ya, berinfak itu sebaiknya mendahulukan kepada orang miskin yang menjaga ifat, bukan orang yang malah meminta-minta. Ya, mari kita cermati dulu ini agak sedikit belok. Ya, ada di surah Al-Baqarah di ayat-ayat akhir. Karena kan bulan Ramadan itu sering tuh ya kita mungkin ingin mengeluarkan zakat. Mana ya zakatnya? Ya, maka kita coba perhatikan di surah Al-Baqarah di ayat-ayat akhir. Kita bisa perhatikan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-283, ya. Al-Baqarah 283. Supaya kita pun dalam berinfak, memberikan bantuan harus hati-hati juga, ya. Ada orang-orang yang memang harus kita utamakan dalam kita memberikan bantuan, tetapi kita harus teliti, harus cermat di dalam mengamati mereka. Di ayat yang ke-283 surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu al-bunya'a minat ta'aqqub ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang mana kefakiran mereka itu disebabkan karena mereka sibuk, ya, sibuk di dalam memperjuangkan agama Allah, ya, sibuk mengajarkan agama Allah. Kalau zaman dulu sibuk di dalam menjaga perbatasan negeri-negeri
kaum muslimin. Kan kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, para sahabat, zaman para tabi'in, ya. Jadi ada orang-orang fakir yang memang mereka itu la yastabi'una darban fil ardh. Karena waktu yang mereka punya habis untuk tadi berdakwah, menyebarkan Islam, mengajarkan agama kepada masyarakat, sehingga mereka itu waktunya terbatas untuk mencari nafkah. Ya, yang sabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak cermat atau yang kurang perhatian, ya, menganggap mereka itu orang-orang yang berkecukupan. Kenapa? Minat ta'afuf. Karena mereka itu orang fakir, orang yang sesungguhnya memerlukan bantuan, tetapi mereka memiliki ifah. Ifah itu apa? Harga diri, ya. Harga diri untuk tidak mudah menengadahkan tangan, meminta bantuan. Tetapi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhaman, ya. Tapi orang-orang yang punya feeling yang kuat, orang-orang yang punya hati yang bersih bisa tahu, oh, orang ini memang dalam keadaan memerlukan bantuan, ya. Tapi saya tahu dia orang yang la yas'aluna an-nasa ilhaman, tidak mungkin akan meminta-minta kepada manusia secara memaksa. Nah, ini adalah golongan orang-orang yang jangan sampai kita luput, ya. Tadi orang-orang yang ya bisa jadi misalnya ya orang marbot yang sangat tulus misalnya, kan, selalu membersihkan masjid, masjidnya terawat, bersih, harum, sampai dia tuh tidak sempat untuk banyak punya waktu untuk mencari nafkah. Saking sibuknya ngurusi masjid, saking sibuknya ngurusi umat, ya. Tapi dia tuh orang yang tadi menjaga diri, ifah untuk tidak meminta-minta. Dia ingin waktunya habis untuk Allah, tapi di sisi lain dia pun punya keluarga, punya kebutuhan. Tapi dia bukan orang yang gampang untuk meminta-minta. Maka kata Rasulullah, orang seperti inilah yang lebih layak untuk diberikan bantuan. Walaupun tadi, ya, orang-orang miskin yang memang mereka perlu makan pun harus kita bantu. Tetapi kalau harus diprioritaskan, ya, ada pilihan. Justru orang-orang yang tadi lebih banyak manfaatnya untuk umat yang harus kita dahulukan untuk kita bantu. Ya, tapi juga jangan sampai kita punya alasan, dia mah nggak pernah ke masjid, nggak boleh. Ya, yang namanya membantu jangan lupa ikhlas karena Allah dan jadikan juga syiar untuk berdakwah. Ya, bisa jadi dengan kita sering membantu orang-orang miskin itu menjadi jalan daya untuk manusia. Ya. Dan jangan lupa praktekkan, ya, praktekkan di ayat Al-Baqarah yang tadi sebelumnya tentang bagaimana tata cara kita memberi bantuan kepada orang-orang yang kita bantu, ya. Karena Allah menegaskan bahwa kalau kita itu membantu tapi dengan mengeluarkan kata-kata yang ketus, ya, maka sia-sia. Ya. Kalau mengatakan bahwa perkataan yang baik, kita mengatakan tidak bisa membantu dengan cara yang baik, itu jauh lebih baik dibandingkan membantu tapi diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kamu tuh bekerja, ya masa saya bantu terus nih, ada menyakitkan. Mendingan ya gak usah, karena qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ungkapan kalimat yang baik itu khair, jauh lebih berharga, lebih baik ketimbang sedekah tapi diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Ya. Tapi itu yang lebih baik lagi, yang bersedekah ya diiringi dengan ungkapan yang baik. Bapak, Ibu, Mbak, Mas, mohon terima bantuan dari saya, semoga bermanfaat dan semua doanya, mudah-mudahan saya sekeluarga ditambahi hidayah oleh Allah, dimudahkan rezekinya, ya. Dan memang sebetulnya ketika kita itu mendapatkan bantuan dari siapapun, ya, maka di antara kewajiban kita adalah mendoakan orang yang membantu, ya.
Jadi harusnya kan kita pun mengedukasi masyarakat, ya. Kalau mendapatkan bantuan, jangan lupa untuk mendoakan yang memberikan bantuan. Ya. Al miskinan za matrabah. Ya, berikan bantuan makanan kepada orang-orang miskin yang matrabah, jadi yang tidak punya apa-apa, yang sangat memerlukan bantuan ini. Kemudian berikutnya adalah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya. Yang dengan hal-hal yang demikian itu tadi kita memerdekakan budak, memberikan makan kepada orang-orang yang memerlukan, baik kepada anak-anak yatim maupun kepada orang-orang miskin, maka kata Allah kita akan menjadi dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang beriman. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kita akan dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang beriman. Kok bisa? Kan saya udah beriman. Ya. Ingat ya, iman itu senantiasa bertambah dan berkurang. Ya. Makna ayat ini bahwa dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tadi, Allah akan semakin menguatkan keimanan kita. Karena di antara hal-hal yang akan semakin menguatkan iman kita adalah amal-amal kebaikan. Jadi kalau kita ingin iman kita semakin kuat, maka perbanyaklah melakukan amal-amal kebaikan. Karena al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu senantiasa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan amal-amal ketaatan, berkurang dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, maka tadi dengan kita itu membiasakan diri membantu orang lain dengan ikhlas, itu akan menjadikan kita semakin kuat keimanan kita. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, kita pun akan dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang mudah untuk saling memberi nasihat, wasiat dalam hal kesabaran. Ya, ingat di surat yang lain, di surat Al-Asr, bahwa di antara perilaku, kebiasaan ataupun karakteristik yang bisa menjadikan kita selamat dari kerugian adalah apa? Selain beriman adalah beramal soleh, kemudian watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ya, saling menasehati, memberikan wasiat dalam kesabaran, itu adalah di antara hal yang akan menyelamatkan kita dari kerugian dalam kehidupan di dunia bahkan di akhirat. Ya, watawasaw bil marhamah, dan juga saling menasehati terkait dengan kasih sayang. Ya. Mungkin sedikit ada kaitan ya dengan apa yang akan kita masuki di malam ini. Ya, kan malam ini secara hitungan itu akan masuk malam apa? Nisfu Sya'ban. Ya, malam Nisfu Sya'ban memang dalam beberapa hadis dikatakan sebagai malam yang memiliki keutamaan. Kalau kita perhatikan ada beberapa hadis yang menyatakan dari Rasulullah bahwa di malam Nisfu Sya'ban ini Allah akan turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan kepada makhluk-makhluknya. Tapi ampunan Allah ini tidak akan diberikan kepada dua golongan manusia. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, illa lil musyrikin, kecuali kepada orang-orang musyrik. Ya. Dan yang kedua adalah kepada orang-orang yang dalam hatinya itu ada permusuhan dan kebencian kepada sesama muslim. Itu orang yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam Nisfu Sya'ban. Ya. Yang pertama adalah dari orang yang menyekutukan Allah, orang yang musyrik.
Yang kedua adalah orang yang di dalam hati itu menyimpan permusuhan, kebencian kepada sesama muslim. Nah tadi kan makanya kita harus terus berusaha melatih diri melakukan kebaikan, terutama dalam hal kebiasaan membantu sesama muslim, yang dengan itu harapannya kita akan dimudahkan menjadi pribadi yang watawasau bil marhamah, ya, dimudahkan untuk bisa saling menasehati, memberikan wasiat terkait dengan pentingnya kasih sayang, menjaga silaturahmi, ya, karena salamatus sadar atau selamatnya hati kepada sesama muslim itu hal yang sepertinya ringan, tapi tidak mudah untuk kita memilikinya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang kisah seorang sahabat. Ya, jadi ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat, dia mengatakan, ya, akan lewat di hadapan kita itu seorang calon penghuni surga. Ya, dapatlah seorang laki-laki yang itu bukan orang yang bukan di kalangan orang-orang yang terkenal, ya, dari kalangan para sahabat. Yang namanya sahabat Rasulullah, ya, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan surga itu langsung semangat, ya, ingin tahu itu kan, ya. Jadi ketika Rasul mengatakan akan lewat di depan kita seorang calon ahli surga itu langsung ada rasa penasaran, kenapa sih kok orang ini bisa diberikan janji calon penghuni surga gitu. Maka kemudian ada sahabat yang penasaran, ya, penasaran ingin tahu apa kebiasaan orang ini, kok sampai-sampai bisa dikatakan oleh Rasul sebagai calon penghuni surga. Maka akhirnya pura-puralah sahabat ini untuk datang ke rumah orang tadi yang dikatakan calon penghuni surga. Pura-pura ingin nginep gitu kan, ya. Dia bilang dia lagi nggak baikan sama keluarganya. Kemudian dia minta numpang nginep di rumah orang ini, ya, orang yang calon penghuni surga. Ya sudah diizinkan, ya. Dia ingin tahu kalau malam itu biasanya apa sih, ya. Maka ketika sudah mulai mau tidur, dia pura-pura tidur tapi sambil terus mengamati, ya, gerak-gerik orang ini. Tapi ternyata sejak mulai tidur itu dia nggak bangun-bangun, kan? Bayangan dia itu kan orang yang nanti tengah malam bangun, ya, sholat tahajud, baca Quran, berzikir. Orang ini enggak, cuma paling bangun, dia baca, menyebut asma-asma Allah, tidur lagi sampai menjelang subuh. Ya sudah, malam berlalu, saking penasarannya si sahabat ini sampai akhirnya bertanya, ya, wahai fulan, ya, wahai sahabatku, kemarin waktu engkau lewat, Rasul mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Tapi aku perhatikan kamu ini kok semalaman juga nggak ada ibadah apapun yang kamu lakukan, ya. Sholat tahajud enggak, ya, baca Quran enggak, zikir juga kayak cuma waktu kamu melilir aja kamu berzikir, habis itu tidur lagi. Sebenarnya apa sih rahasia atau amalan utama yang kamu punya yang membuat kamu itu dicap sebagai penghuni surga, kata Rasulullah? Maka kurang lebih jawaban si laki-laki ini, ya, aku nggak punya amalan apa-apa, ya, hanya saja aku ini adalah orang yang tidak pernah menyimpan sakit hati, kebencian, dendam kepada siapapun, kepada sesama muslim. Bayangkan, sederhana sekali kan sebetulnya, ya, hati yang bebas dari kebencian, suudzon, ya, permusuhan, ternyata akan mengantarkan pemiliknya menjadi penghuni surga. Tapi coba kita refleksi aja, ya, hati kita masing-masing, gitu kan? Apakah sudah betul-betul hati kita seperti itu, ya, tidak pernah panas? Ada tetangga yang tiba-tiba bisa mendapatkan nikmat seperti yang kita inginkan, ya,
Apakah kalau di jalan kita nggak pernah kemudian merasa terbakar emosi kalau ada orang yang tiba-tiba nyerempet kendaraan kita? Nah, itu adalah bahan refleksi kita, ya. Karena sebetulnya ternyata simpel, ya. Di antara cara yang bisa kita tempuh untuk menjadi calon penghuni surga setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita membersihkan hati dari hasad, dengki, kebencian, permusuhan, terus kemudian, ya, yang disebut itu dengan salamatus qadar, hati yang selamat, ya, selamat kepada sesama muslim, gak ada kebencian, gak ada suudzon, ya, gak ada hasad, gak ada dengki. Maka tadi watawasau bil marhamah itu menjadi salah satu fokus penting yang harus kita upayakan. Terus menumbuhkan keimanan, berbuat amal kebaikan, sehingga dengan itu kita terus terdorong untuk tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul, orang-orang seperti itulah yang akan termasuk ke dalam golongan maiman, ya, golongan kanan. Sudah tahu kan golongan kanan itu? Mungkin yang sering baca surah Al-Waqiah, ya, sudah hafal, ya kan? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, ya, ada di ayat 20-an surah Al-Waqiah, ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan berbahagialah para manusia yang berada di golongan kanan. Wa ma ashabul yamin, betapa mulianya orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan kanan, karena mereka adalah orang-orang yang di mana berselanjutnya? Fi sidrin mamdud. Mereka akan berada di antara pohon-pohon apa? Pohon-pohon bidara yang tidak berduri, ya. Jadi pohon bidara itu adalah pohon surga, ya. Jadi kalau ada silahkan ditanam di rumah, ya, tanaman bidara, pohon bidara itu ada di antara pohon surga, ya. Ada kan ya pohon bidara di kita juga, ya. Ya walau alam apakah memang nanti seperti itu atau tidak, ya, tapi itu namanya bidara, ya. Kalau di Al-Quran kan fi sidrin mamdud. Ya, orang-orang yang ada di golongan kanan itu akan ditempatkan di surga di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhin mamdud, ya, dan di antara pohon-pohon pisang, ya, pohon pisang yang buahnya itu sangat banyak, ya. Jadi pisang pun termasuk buah-buahan surga, ya. Jadi kalau ingin makan buah surga, makan buah pisang di antaranya. Jadi yang sepelekan pisang jangan sepelekan kalau dapat pisang, itu adalah buah surga, ya. Wa talhin mamdud wa dhillin mamdud, dan mereka orang-orang golongan kanan akan dinaungi, ya, dengan naungan yang membuat mereka nyaman, sejuk, teduh. Jadi nggak ada bahasan kepanasan ahli surga itu, ya. Senantiasa sejuk walaupun tidak ada AC, ya, nggak ada kipas angin, karena fi dhilli wa dhillim, ya, wa ma'in masku, dan mereka pun akan disediakan air yang terus mengalir, ya. Bahkan tidak hanya air, ya. Saya pernah sampaikan bahwa di surga itu kan ada 4 sungai, ya. Di surah Muhammad disebutkan ada sungai yang isinya air yang sangat segar, air putih. Ada sungai yang isinya susu yang tidak pernah basi. Ada sungai yang isinya madu yang sangat murni. Ada sungai yang isinya adalah arak, ya, khamr. Jadi mas-mas, ya, yang mungkin penasaran dengan rasa arak atau khamr seperti apa, tahan, ya. Karena di surga itu jangankan pingin cuma segelas, ya,
mau segalon pun silahkan, ya, gratis dan tidak akan pernah habis, dengan catatan khamrnya adalah khamr yang sangat lezat yang tidak memabukkan, ya. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin, kata Allah. Dan sungai yang di dalamnya isinya adalah khamr yang lezat yang tidak akan memabukkan orang yang meminumnya. Disediakan untuk siapa? Untuk ashabul maimanah, ya, atau ashabul yamin, untuk orang-orang yang berada di golongan. Maka ketika Bapak Ibu baca surah Al-Waqiah tadi, ya, kalau sampai di wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, berdoa kepada Allah, ya. Ya Allah, jadikan hamba di antara golongan orang-orang kafir, ya. Allahumma ij'alna, atau Allahumma ij'alni min ashabil yamin, ya. Jadi kalau sampai di situ tuh berdoa, ya. Ketika sampai di wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, ya, kalau sampai betul kita meresapi, berdoa kepada Allah, ya. Allahumma ij'alna min ashabil yamin, ya. Kalau bacanya bareng-bareng, Allahumma ij'alna min ashabil yamin, ya. Dan berikutnya adalah walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina hum ashabul masy'amah, ya. Adapun orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang berada di golongan kiri. Kan ayat berikutnya disebutkan, ya, golongan kiri itu adalah wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim, ya. Kebalikannya tuh, ya. Kalau orang-orang golongan kanan tadi fi sidrim mahdud, ya, wa fahim mamdud wa dhillim mamdud. Orang-orang yang ashabus shimal, mereka adalah fi samumin wa hamim, ya. Mereka itu yang diminum tuh hanya air yang mendidih, ya. Dan tidak hanya air yang mendidih yang isinya air, tapi segala jenis kotoran yang mendidih, itulah yang akan diminum oleh orang-orang ashabus shimal. Ya Allahumma inna na'udzubika min ashabus shimal, ya. Kemudian juga wadilling miyahmum, naungannya bukan naungan yang menyejukkan, tapi naungan yang membuat mereka semakin panas, ya. Diberikan atap, bukan atap yang meneduhkan, yang menyejukkan, tetapi atap yang semakin membuat mereka kepanasan, ya. Dan tadi kabar gembira terkait dengan ashabul yamin tadi kan disebutkan, ya, ketika telah sampai di wafatihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna nisha'a wa ja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kata Allah, ashabul yamin itu adalah sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Nah, itu yang harus membuat kita bahagia, ya, termotivasi. Kenapa? Yang akan menjadi ashabul yamin itu adalah sullatun minal awwalin, ada segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, orang-orang sebelum kita, ya, umat-umat yang sebelum kita, para nabi, para rasul, orang-orang sebelum kita. Tetapi kata Allah, sullatun minal akhirin, ada juga manusia yang hidup di penghujung zaman, orang-orang yang belakangan yang juga akan menjadi bagian dari ashabul yamin. Semuanya berdoa kepada Allah, ya. Ya Allah, jadikanlah hamba min sulatil akhirin min ashabil yamin. Ya, kawan, kita lihat di ayat terakhir Al-Waqiah itu kan, ya, fa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin, begitu, ya, betul, ya.
Jadi selamat, ya. Jadi di antara adab membaca Quran itu, kalau sampai di ayat-ayat yang kita ingin mendapatkan karunia itu berdoa, ya. Allahumma ij'alna min ashabil yamin. Allahumma ij'alna min ashabil yamin. Ya. Baik. Kemudian ayat yang terakhir, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah. Ya, bahwa orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah itu akan digolongkan ke dalam golongan kiri, yang mana mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang tertutup, narun muqsadah. Mereka dilemparkan tapi ditutup dengan naungan yang membuat mereka semakin kepanasan dan mereka tidak bisa keluar, ya. Walaupun mereka berteriak-teriak minta dikeluarkan, berjanji, ya Allah berikan kami kesempatan sebentar saja, ya, untuk kembali ke dunia, untuk beribadah kepada Engkau. Tapi kata Allah, sudah habis masanya, ya, sudah habis waktunya. Baik, itu adalah bagian terakhir dari surah Al-Balad. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang berada di golongan kanan dan dijauhkan. Kita berlindung kepada Allah semoga terhindar untuk dimasukkan dari golongan orang-orang kiri. Amin Allahumma amin. Untuk itu mari kita betul-betul manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya singgung terkait dengan malam Nisfu Sya'ban, dan memang sebagian hadis mengatakan ada keutamaan di malam Nisfu Sya'ban, silakan diisi dengan kebaikan. Walaupun memang dikatakan oleh sebagian ulama tidak ada amal-amal yang khusus yang dianjurkan untuk dilakukan, ya. Silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mau sholat, perbanyak sholat, ya. Yang memang mampu untuk banyak berzikir, perbanyak berzikir. Yang hendak membaca Quran sebanyak-banyaknya, silakan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan jangan sampai tadi kita menjadi bagian dari makhluk Allah yang tidak mendapatkan ampunan di malam Nisfu Sya'ban, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan permusuhan, kedengkian, kebencian kepada sesama muslim. Jadi yang kemarin sempat berbeda pilihan, ya, sudah lupakan saja, ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita bersihkan hati kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap mendapat kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu untuk kesempatan pembahasan Al-Balad. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan sebelum diakhiri, dipersilahkan. Mohon Bapak yang ditanyakan, mohon silakan. Ada? Assalamualaikum
fakir dengan miskin ya. Jadi kalau secara umum fakir itu orang yang memerlukan ya. Kalau tidak salah, maaf, nanti secara bahasa itu fakir itu orang yang dia itu masih mampu untuk berusaha, tetapi dia itu dengan usahanya tidak mampu mencukupi ya kebutuhan dia. Makanya kita pun kan sebenarnya secara bahasa orang yang memerlukan pertolongan Allah ya. Di antara doa yang bisa kita baca kalau kita sangat memerlukan pertolongan Allah, kita baca doanya Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa itu kan ketika beliau lari dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, kemudian beliau nggak tahu mau kemana kan, mau balik ke Mesir jelas akan berhadapan dengan hukuman Fir'aun, mau ke depan nggak tahu mau kemana, nggak punya tujuan ya. Maka setelah beliau itu membantu dua orang gadis meminumkan gembalaannya, beliau kemudian berteduh di setempat sambil berdoa kepada Allah ya. Doanya adalah Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir ya. Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Ini di surah Al-Qasas kalau tidak salah, nanti bisa dicek ya. Nah, Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Membuat nanti bisa dibiasakan betul-betul dalam kondisi mengharapkan pertolongan Allah. Ini doa yang sangat baik ya, warisan dari Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang sangat memerlukan pertolongan-Mu ya. Jadi fakir secara umum maknanya adalah ya memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan. Nah, secara syar'i tadi fakir itu adalah orang yang dia itu masih mampu berusaha, tapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Bukan kebutuhan yang yang tersier, yang mungkin kebutuhan primer dia tidak bisa mencukupi. Tadi makanya di ayat Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan yang 200 sekian itu Allah mengatakan lil fuqara, ya, bukan lil masakin. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah ya. Bagi orang-orang fakir yang mereka itu sibuk dengan urusan membela agama Allah. Jadi mereka itu mampu berusaha, tetapi hasil usahanya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, adapun miskin itu dari kata-kata sakan. Sakana itu diem, ya. Sakan itu diem. Artinya dia itu tidak bisa berusaha, ya. Sehingga dengan ketidakmampuan dia untuk berusaha, ikhtiar mencari rezeki, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, tadi adalah secara istilah syar'i perbedaan antara fakir dan miskin. Tapi tadi sesungguhnya secara bahasa kita itu semuanya adalah makhluk yang fakir terhadap pertolongan Allah. Ya, makanya doa tadi. Kalau kita betul-betul mengharapkan pertolongan Allah, ya kita ingat kisah Nabi Musa. Beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, kemarin juga pertanyaan yang saya belum jawab itu yang tentang hadis al-mu'min al-qawi ya, saya ingat-ingat terus ya. Jadi hadis yang kemarin ditanyakan, al-mu'min al-qawi khairul wa habbu ilallah minal mu'minil dhaif, itu adalah hadis riwayat Imam Muslim, ada di kumpulan hadis beliau nomor 2664 ya. Nanti bisa dicek di hadis Muslim nomor 2664, hadis terkait dengan tadi al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan jauh lebih Allah cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah ya. Yaitu sebetulnya ada kelanjutannya dari situ, ikhlis ala ma yanfa'u wa la ta'jaz. Jadilah engkau seorang mukmin yang senantiasa punya motivasi kuat untuk meraih apapun yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupanmu, baik duniamu maupun akhiratmu. Demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan malam Minggu Sabtu, malam tanggal 15 itu, misalnya kita sudah berbuat baik, kan dianjurkan perbanyak berbuat kebaikan.
Baik, jadi hadisnya tadi yang saya sampaikan, saya coba cek itu ada di hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Hibban, yang diantaranya itu adalah dihasankan oleh Imam Al-Albani. Ya. Hadisnya itu menyatakan bahwa innallaha la yudhi'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw masyakin. Sesungguhnya Allah akan turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban untuk memberikan pengampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada orang musyrik dan orang yang dalam hatinya ada kebencian, permusuhan kepada sesama mukmin. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kita itu berusaha untuk menghapuskan, yang membuang seluruh benci, seluruh perasa permusuhan, hasad, kedengkian kepada sesama mukmin, sesama muslim. Ya, kalau tidak bisa juga berdoa. Ya, ada doa yang cukup masyhur yang saya yakin sebagian sudah hafal doanya, ada di surah Al-Hasyr. Di Al-Hasyr ayat yang ke 10 atau ayat berapa? Saya coba baca. Di dalam surah Al-Hasyr Allah menegaskan di ayat yang ke-10 betul ya. Ayat yang ke-10 di situ ada doa yang bisa kita biasakan. Kalau kita misal susah untuk menghapuskan dendam, menghapuskan dari rasa sakit ya, atas sakit yang pernah ditanamkan oleh seseorang ya. Maka di ayat itu Allah mengajarkan dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Jadi doa ini Allah mengajar kepada kita ya, kalau kita tadi masih ada ghil itu yang segala bentuk perasaan gak enak dengan sesama muslim ya. Tadi perasaan benci, dendam, ada perasaan berat, maka minta ya. Allah mengatakan dalam ayat ini kan kita diajarkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah segala dosa kami, wali ikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu ghil ya. Tadi perasaan ghil, perasaan benci, perasaan permusuhan, dendam, hasad ya. Ghillan lil ladzina, ya Allah hapuskan seluruh dendam, kebencian, hasad, hapuskan itu ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, itu diantara salah satu upaya ya yang harus kita ingat ya. Dendam itu kan gak ada manfaatnya, jadi hati-hati ya. Jangan pernah mengucapkan kata-kata dendamku akan aku bawa mati, hati-hati ya. Kalau sampai dendam itu dibawa mati, artinya kita mati dengan membawa dosa, naudzubillah ya. Maka silahkan ya, baca berulang-ulang kaji tentang kisah Nabi Yusuf ya, yang beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana upaya untuk menghapuskan dendam. Nabi Yusuf itu gimana sih ya? Kurang apa beliau disakiti ya kan? Kurang apa beliau disakiti oleh saudara-saudaranya itu kan? Tapi ketika beliau ada di puncak kejayaan, di puncak kekuasaan, beliau tidak membalas perlakuan saudaranya sedikit pun dengan keburukan. Dan beliau malah membalas dengan kebaikan. Dan di antara syarat untuk menghapus dendam itu, kalau kita mengatakan iya, kamu saya maafkan, sudah dimaafkan. Jadi nggak ada namanya apa, kalau istilah bahasa Inggris itu forgiven but not forgotten katanya kan, kalau kata anak-anak muda. Ya, aku maafkan, tapi aku nggak akan pernah lupa perlakuan. Itu salah, nggak boleh ya. Kalau udah memaafkan ya maafkan. Di antara ciri memaafkan yang tulus adalah tidak pernah mengungkit-ungkit, tidak pernah menyebut-nyebut lagi kesalahan yang sudah dimaafkan. Nah, makanya memaafkan, ya kan? Maksudnya dimaafkan ya sudah, case close gitu kan, ditutup kasusnya.
Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ketika beliau memaafkan saudara-saudaranya, beliau tidak kemudian mengungkapkan kembali perlakuan-perlakuan buruk yang pernah dilakukan saudara-saudaranya. Tidak dimaafkan. Case close gitu kan. Nah kalau kita mungkin ya, saya mungkin kadang-kadang ya, yang udah memaafkan, tapi ketemu orang yang mengungkit-ungkit itu kan, nyinggung-nyinggung soal itu, keluar lagi, oh iya dia pernah gini, pernah gitu. Nah itu harus kita latih. Kalau kita betul-betul memaafkan dengan tulus, cirinya adalah kita tidak akan pernah mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang sudah kita maafkan. Sudah, ya. Itu akan menjadi kemaafan yang membahagiakan, yang balasannya luar biasa. Allah mengatakan wal afina anin nas. Itulah ciri orang-orang yang bertakwa, orang yang mudah memaafkan dan dengan tulus tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah dimaafkan. Gitu ya Pak ya. Jadi ya diusahakan semaksimal mungkin. Memang tidak mudah. Kalau yang masih juga gak mudah, tadi baca doa tadi ya. Ya Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Demikian alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk mengisi malam nisfu Sya'ban dengan segala kebaikan yang kita mampu, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita dan kita bisa memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya dalam keadaan fisik yang sehat, mental yang prima, dan diberikan kemudahan meraih kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan wabi'un wa yukabi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala habibina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi